Adat Dayak Iban dari Sungai Uting, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dianugerahi penghargaan Equator Prize pada Pekan Sidang Majelis Umum PBB di New York. Mereka telah menjaga lebih dari 9.000 hektar hutan yang menjadi tempat tinggal mereka dari perambahan hutan ilegal, industri kelapa sawit, dan kepentingan-kepentingan korporat lainnya. Tanah ini, itu mama kami. Kalau hutan ini bapak kami, kalau sungai ini darah kami, semuanya kan kami. Adil Katarino Basoramin Katsaruga Basaingan Kajubata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Borneo dimanapun kalian berada, kali ini kita akan ngebahas sedikit tentang hutan Borneo. Seperti yang kalian tahu, hutan Borneo itu adalah paru-paru dunia dan sudah diresmikan FAO sebagai hutan yang harus dilindungi. Jadi hutan yang ada di Borneo itu memang betul itu adalah hutan yang dilindungi oleh kalangan masyarakat adat, terutama suku Dayak. Kita akan ngebahas tentang hutan yang dilindungi oleh suku Dayak. Beberapa hutan itu serta-merta tidaklah kita pungkiri adalah dilindungi oleh masyarakat adat suku Dayak. Hutan Kalimantan ini sebetulnya sudah hampir punah juga, sudah hampir habis juga dibabat sebagai lahan perkebunan sawit. Di beberapa titik itu seperti yang ada di Kenipan, hutan adat itu hampir ditiadakan sebagai hutan adat, melainkan sudah dijadikan beberapanya sudah dijadikan sebagai perkebunan sawit oleh beberapa perusahaan resmi yang diresmikan oleh pemerintah pusat. Hutan-hutan yang ada di Borneo ini memanglah masih ada yang pohonnya masih tinggi dan besar, tapi tidaklah seberapa banyak lagi, karena beberapa hutan yang spesialisnya adalah hutan yang dilindungi itu memang sudah dijangkau oleh kebanyakan umat manusia yang mempunyai kepentingan seperti mencari kayu bangunan untuk dijadikan bangunan seperti rumah dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dijadikan sebagai perkebunan sawit dan perkebunan yang lainnya. Hutan yang ada di Borneo ini ada dua yang sekiranya dapat dibedakan. Yang pertama, hutan yang jauh atau hutan yang masih melingkar, pohon-pohon yang belum tersentuh sama sekali. Yang kedua yaitu hutan yang emang sudah dijamah oleh manusia namun masih dikategorikan sebagai hutan dikarenakan tumbuh pohon-pohonnya masih bisa tumbuh kembali. Harapan warga Kalimantan ini ialah hanya satu, untuk kepada pemerintah jangan mempermudahkan perusahaan-perusahaan sawit untuk masuk ke provinsi yang ada di Kalimantan, karena akibat dari beberapa perusahaan tersebut banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan kesejahteraan dan banyak sekali masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti berladang, seperti berburu dan menangkap ikan. Jadi kewajiban untuk menjaga hutan Kalimantan itu adalah wewenang seluruh masyarakat Indonesia. Selain hutan Kalimantan, kita juga masih mempunyai hutan seperti di Sumatera dan Papua. Selebih dari itu mungkin hutan-hutannya sudah mulai berkurang, seperti di Tanah Jawa itu hutannya sudah mulai berkurang karena sudah dipenuhi oleh beberapa bangunan dan proyek-proyek arsitektur. Untuk itu, dikarenakan kita hanya mengandalkan beberapa hutan yang masih ada,
tolong hutan itu kita jaga, dan itu harus bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah yang ada di beberapa kabupaten dan kecamatan yang semata-mata harus bekerja sama. Dan untuk bekerja sama dan kerjasama yang bagus itu adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat. Masyarakat adat di sini yang melainkan di Kalimantan ini ada beberapa suku yang masih sangat kental dengan adat istiadat dan menjadikan hutan sebagai hutan adat itu adalah masyarakat suku Dayak. Masyarakat suku Dayak, hutan adat yang diresmikan atau digunakan sebagai hutan adat oleh suku Dayak itu, hutan tersebut akan dijaga sebagai tempat berburu, tempat tidur yang nyaman untuk hewan-hewan. Di sekilas tentang keberadaan hutan yang ada di Kalimantan, semoga pemerintah bisa memantau kembali, bisa membuka hati agar membantu masyarakat adat, memberikan legalitas agar masyarakat adat bisa mengelola hutan dengan baik, tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak punya berkepentingan untuk menjaga, hanya untuk merusak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalinu Basuramin Kasalga Basengat Keribu.